Jadi dulu itu otoriter kayak papa karena ngelihat karyawan juga udah kayak temen, udah kayak saudara, bahwa ini kita harus lakukan bersama gitu. Saya punya kerinduan pengen duplikasi. Nah, kita akan lanjut nih pas lagi ngomong soal karyawan juga gitu ya. Sebagai pemimpin atau sebagai leaders yang Anda jalankan sekarang itu, gaya leadership style kalian seperti apa sih? Pasti kan kalian nih berdua nih pasti beda nih, ada bedanya nih. Ya, nah mungkin Sylvie dulu nih. Kalau kamu sebagai bos, apa gue galak, gue jutek misalnya, apa kira-kira? Kalau aku sih lebih sebenarnya lebih bangun hubungan. Jadi karena aku memang di marketing juga ya, lebih jadi relationship gitu ya. Jadi karena aku di awal belum ngerti, jadi dulu itu otoriter kayak papa karena ngelihat papa mama tipenya, belajar dari papa tipenya begitu. Tapi kan sekarang papa juga udah nggak terlalu otoriter gitu. Nah pas di awal mentok nih banyak selek, jadinya akhirnya aku mulai belajar, nggak bisa nih caranya begini. Aku sekarang mulai lebih ke relationship jadinya. Jadi itu style kamu tuh lebih ke relationship driven leadership gitu ya. Naomi pasti beda nih, saya udah punya feeling nih, gitu. Beda kita karena anak pub ya, anak pabrik soalnya. Ya jadi gayanya ya pabrik rada kaku-kaku lah ya gitu, karena ya ada hal yang harus target yang harus kita penuhi, ada SOP yang harus kita jalani. Beda walaupun marketing ada SOP, tapi ya pelanggan is number one gitu ya. Pokoknya gimana caranya, pokoknya pelanggannya happy. Kalau kita kan ada rule, harus SOP ini, harus ngikutin ini, instruksi kerja gini, jadi kaku gitu. Jadi tipikal kamu berarti kan lebih tegas gitu. Lebih kan? tegas gitu ya. Kan? Jadi di mata kalian itu apa sih yang namanya successful employee gitu? Ya, tentunya sebagai pemimpin dan sebagai owner ya gitu. Kalau buat saya employee yang sukses itu pertama dia bisa menghandle pekerjaannya dengan baik ya. Jadi tugas yang diberikan bisa nangkep, bisa menjalankannya dengan baik, dan dia punya yang kedua itu dia punya skill teamwork yang baik. Jadi menurut saya orang yang sukses itu dia harus bisa mengelola timnya. Dan sebenarnya yang paling penting itu adalah yang punya karakter. Jadi karena di kita itu kan memang value atau nilai-nilai kita tuh kita lebih mengedepankan karakter dibanding skill. Tadi yang disebutin Naomi apa tadi singkatannya itu? Hebat ya? Hebat itu kan yang menjadi value dan karakter orang-orang di perusahaan kalian. Betul, gitu kan? Jadi memang kita mengedepankan karakter, sikap, mental respon yang benar. Jadi biasanya yang sukses di kita ya dia yang punya karakter yang baik pasti gitu. Dan terakhir ya dia yang bisa memahami personality kita beda-beda, personality timnya juga, dan dia bisa membalance semuanya itu gitu. Kalian mau gak sih ngeliat karyawannya sukses? Mau banget. Why? Karyawan juga udah kayak temen, udah kayak saudara, bahwa ini kita harus lakukan bersama gitu. Tanpa dia saya nggak bisa, tanpa saya juga dia belum tentu bisa. Jadi karena kita perusahaan berkembang kan harus bersama ya, bukan karena usaha satu orang. Betul. Gitu. Jadi memang the learning di sini bahwa untuk teman-teman di jawaban di marketplace wise people itu, bahwa setiap bos, setiap pemimpin perusahaan mau karyawannya sukses. Betul. Karena kan sukses itu, kalau dia sukses, perusahaannya juga bisa sukses. Gitu. Tips yang paling berharga nih. Ya, jadi maksudnya akan diapresiasi, akan dihargai, ya mendapatkan privilege malah gitu kan ya, karena dia berhasil, berarti kan dia dihargai oleh pimpinannya, berarti kan orang tersebut mendapatkan privilege juga. Gitu. Ya, luar biasa. Pertanyaan terakhir, boleh nggak saya tanya, what is your vision in life? Naomi dan Sylvie, tentunya pasti beda gitu ya. Iya, visi aku sebenarnya pribadi ya. Kalau pribadi itu pengen bisa ekspor gitu. Jadi maksudnya pribadi dalam kerjaan gitu ya. Jadi perusahaan ini mau dibangun menjadi perusahaan yang mengekspor gitu. Karena jangan sampai kita juga jago kandang aja gitu. Pengen juga bahwa produk lokal ini juga bisa go internasional gitu. Dan nggak cuman produknya yang go internasional, tapi saya pengen tim di dalamnya gitu ya. Bahkan bisa punya exposure internasional, punya exposure dan bisa mementor juga
gitu di sana gitu. Oke. Jadi saya karena produksi ini kan di kampung ya, kampung, jadi saya tahu banget jadi bagaimana. Banyak home industry ya. Home jadi industry. Kalian kumpulin beberapa keluarga atau banyak keluarga untuk melakukan produksi ini. Bahkan kita jadi ikut membangun desanya. Betul, gitu. Dan sangat luar biasa dan sekali. itu yang saya pengen duplikasi. Jadi bukan hanya sekedar ekspor dari barang produk itu sendiri, tapi bagaimana banyak desa-desa lain, mungkin nggak harus ke luar negeri dulu lah ya. Kalau desa banyak desa di Indonesia yang masih bisa tertinggal, masih bisa dibangun gitu. Dan saya punya kerinduan pengen duplikasi tim tersebut. Jadi banyak desa-desa yang akhirnya berkembang dan nggak perlu lagi keluarga atau orang cari kerja di kota gitu. Karena di kampung mereka juga bisa berkarya untuk kota dan bangsa mereka. Sylvie gimana? Kalau aku mungkin agak sedikit nggak terlalu berbau bisnis ya, karena aku dari dulu lebih ke pelayanan. Jadi aku visinya dalam hidup tuh pengen jadi pintu, pengen jadi jawaban untuk mereka-mereka cocok tuh hari ini jawaban juga ya, marketplace ya. Jadi sebenarnya ini aku bisa ngomong di sini tuh juga salah satu mimpi aku. Aku pengen bisa jadi berkat, telah contoh, dan bisa jadi membawa kabar baik untuk mereka-mereka yang menjalankan family business maupun yang di marketplace gitu. Jadi memberitakan kabar baik kalau ya bisa gitu, kalian tuh bisa di sini, kita tuh semuanya bisa, kita dikasih kemampuan dari Tuhan yang sama gitu. Nah ini mungkin sesuatu juga, kenapa saya tanya seperti ini juga, saya ingin juga teman-teman wise people yang ada di marketplace mesti ngerti bahwa hidup itu harus ada visinya. Ya firman Tuhan mengatakan kan bahwa without vision my people perish kan gitu. Jadi memang kembali lagi visinya apa sih? Banyak kok ya. Tadi kalau Naomi lebih visinya ke bagaimana membangun company ini menjadi perusahaan lebih global. Bagaimana membantu keluarga-keluarga di desa-desa supaya ekonominya maju dan nggak perlu lagi kerja ke kota. Sedangkan kan Sylvie kan punya visinya bagaimana melalui bisnis yang dilakukan ini bisa menjadi pintu membawa kabar baik. Saya yakin banget dari pembicaraan kita hari ini banyak teman-teman kita di luar sana wise people di marketplace bisa mengambil, memetik pelajaran-pelajaran berharga gitu ya. Dan tentunya saya yakin apa yang kalian sampaikan itu bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman di marketplace. Thank you so much. God bless you both. Ya Tuhan berkati kalian berdua ya. Maju terus. Nanti kalau 5 tahun ketemu lagi, saya mau lihat Naomi dan Sylvie yang lebih luar biasa lagi dari hari ini. Oke? Alright, Tuhan berkati ya. Thank you. Wise people, setiap kita pasti melewati proses kehidupan yang berbeda-beda. Namun bagaimana sikap, respon dan tindakan kita ketika berhadapan dengan proses tersebut yang akan membedakan hasil yang kita dapatkan. Apakah Anda protes ketika menghadapi kesulitan? Atau malah membandingkannya dengan orang lain yang sepertinya hidupnya lebih baik, bahkan lebih enak? Atau Anda memilih untuk bersyukur dan menyikapinya dengan benar? Yakobus 5 ayat 11 menyatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi Ayub. Karena Tuhan adalah Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Ayub menjalani proses kehidupan yang sangat-sangat tidak enak. Namun, ia tetap menjaga responnya, tetap benar. Bagaimana respon dan sikap kita terhadap proses yang kita alami? Pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Tuhan memberkati.